Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita angkat judul nasihat kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan cita-cita terbesar dalam perjalanan kehidupan kita. Maka berikut ini kita lihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa saja mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara ta'iban fi talabil halal." Rawahu Dailami. Sesungguhnya Allah cinta, senang melihat hambanya yang lelah dalam mencari yang halal. Ini adalah merupakan kriteria orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang mencari harta secara halal meskipun dalam keadaan lelah, meskipun dalam keadaan berpayah-payah. Nah, ini adalah merupakan hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki adalah bagian daripada tugas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berangkat dari pagi hari, kemudian pulang di sore hari, dan bahkan ada yang pulang di malam hari. Pertanyaannya adalah, rezeki yang kita cari, tempat kita bekerja, tempat kita mengais rezeki, apakah rezeki yang kita cari tersebut didapatkan secara halal dan digunakan secara halal pula? Kalau ini yang kita lakukan, maka ketahuilah itu bagian daripada ciri hamba yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit dalam kondisi akhir zaman ini kita melihat berbagai macam cara orang mencari harta, berbagai macam cara orang mencari rezeki. Ada di antara mereka yang mencari rezeki dengan menipu, dengan berbohong, dengan menzalimi saudara-saudaranya. Ketahuilah, mencari rezeki seperti ini adalah bukan mencari rezeki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki seperti ini adalah mencari rezeki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bukan persoalan sedikit atau banyaknya rezeki yang kita dapatkan, karena tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Dan ketahuilah, dengan rezeki yang berbeda yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu bentuk keadilan Allah. Allah lebih tahu berapa yang berhak, berapa yang kita dapatkan, yang kita rezeki yang kita cari tersebut, yang kita dapatkan seharian penuh, dan bahkan sehari semalam, atau bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Allah lebih tahu berapa hak yang harus kita terima. Maka oleh karena itu, terimalah rezeki yang kita dapatkan itu berapapun jumlahnya. Karena yang penting di sini adalah halal dan baik dalam kita mencari. Dan sesungguhnya di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah menggambarkan, Allah cinta pada mereka yang mencari rezeki secara halal walaupun dengan berlelah-lelah dan bersusah payah. Tidak sedikit kita melihat ada saudara-saudara kita yang mencari rezeki. Tidak banyak gaji yang dia dapatkan, hanya 25.000 per hari. Atau di antara mereka hanya 50.000 per hari. Atau lebih dari itu. Tapi subhanallah, rezeki yang dia dapat tersebut adalah secara halal dan baik. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang 1 detik, 1 menit, dia mendapatkan harta yang berlimpah ruah, yang cukup banyak jumlahnya, tapi itu dicari secara haram, maka itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
Di antara mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terampil dalam mencari nafkah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang berkarya atau terampil. Rawahu Ahmad. Masya Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang cerdas? Bagaimana kita menjadi pribadi yang terampil dalam mencari rezeki? Beraneka cara kita lakukan dalam kita mencari rezeki. Apakah itu dalam bisnis kecil kita ataupun dalam bisnis besar kita. Atau kita menghasilkan karya-karya tangan yang terbaik. Tangan yang terampil dalam membuat sesuatu yang dibuat tersebut menjadi karya terbaiknya dan bermanfaat bagi banyak orang dan orang banyak. Nah, ini luar biasa. Kita lihat misalnya bagaimana di negara-negara maju dengan sarana dan prasarana yang mereka miliki cukup memudahkan rakyatnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Apalagi kita dengan kondisi yang hidup di zaman yang penuh dengan teknologi yang canggih ini. Ini luar biasa. Terkadang orang mencari rezeki dengan mudah, tapi mendapatkan untung yang banyak. Katakanlah seperti orang yang berjualan online misalnya. Ini luar biasa. Luar biasa. Seorang ibu rumah tangga hanya dengan memfoto atau mengekspos barang-barang dagangannya, kemudian dipesan oleh mereka yang melihatnya, dan kemudian dikirim barang tersebut. Dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini silahkan saja. Boleh-boleh saja. Asalkan dalam kita mencari rezeki yang terampil tersebut, jangan sampai ada pembohongan. Hari ini tidak sedikit orang-orang yang tertipu dengan berbagai macam program-program yang itu ternyata bukan dikendalikan oleh manusia, tapi itu dikendalikan oleh IT, oleh robot, oleh sistem. Nah, ini hati-hati sekali. Tidak sedikit mereka itu tertipu. Nah, ini masuk kepada perbuatan yang haram. Siapapun yang melakukannya, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dalam bentuk perjudian dan sejenisnya. Apapun bentuk permainan yang itu menipu orang, walaupun terkesan seperti karya terbaik yang terampil dalam mereka mencari rezeki, tapi ketahuilah kalau di situ ada pembohongan dan penipuan, dan ini adalah merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan dan mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang terampil menghasilkan karya-karya terbaik. Apalagi kita dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa menghasilkan karya terbaik kita. Meskipun kita sebagai seorang pelajar, seorang pebisnis, siapapun kita, termasuk kita seorang pemimpin, bagaimana bisa menghasilkan karya-karya terbaik dalam kita memimpin kepada anak bangsa ini. Masya Allah. Karena sesungguhnya pemimpin yang memiliki karya yang unik, karya yang terampil, yang itu memberikan manfaat kepada banyak orang dan orang banyak, maka ketahuilah pemimpin itu adalah pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bagaimana Allah mencintai hamba yang mencari rezeki dengan terampil, dengan karya yang hebat, dengan karya-karya tersebut bisa bermanfaat kepada orang banyak dan banyak orang. Selanjutnya, siapa lagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal al-ghani al-khafi." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya tetapi tidak menonjolkan kekayaannya. Masya Allah. Artinya orang kaya yang hidup sederhana. Kekayaan yang dia miliki tersebut membuat dia semakin mudah dalam melaksanakan berbagai macam tugasnya. Kekayaan yang dia miliki tersebut memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini orang kaya yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada mereka yang kaya, tapi dengan kekayaannya tersebut
justru menjadi orang-orang yang mubadzir, menghambur-hamburkan harta. Dengan kekayaan tersebut membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan tersebut menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah tak suka seperti itu. Tapi Masya Allah, ketika seorang hamba yang kaya, dengan kekayaan tersebut dia hidup sederhana, dia hidup dalam keadaan membantu saudara-saudaranya, dan fasilitas kekayaan yang dia miliki tersebut membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang seperti ini, orang kaya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bekerja dengan baik. Masya Allah. Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul minal amil idha amila ayyuhsin. Rawahu Baihaqi. Sesungguhnya Allah cinta terhadap pekerja apabila dia bekerja dengan baik. Rawahu Baihaqi. Kerja ikhlas, dia bekerja mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja cerdas, ketika dia bekerja, maka pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan tersebut memberikan hasil yang terbaik. Kerja tuntas adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan tidak berleha-leha dan tidak sia-sia. Inilah ciri orang-orang yang bekerja dengan baik. Masya Allah. Pekerjaan yang dihasilkan tersebut memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pekerjaan yang dilakukan tersebut memberikan manfaat kepada bangsa, agama, dan negara karena dia bekerja dengan baik. Dan bahkan Rasulullah SAW berdoa agar diberikan keberkahan kepada siapa? Mereka yang berangkat lebih awal ke tempat kerjanya. Masya Allah. Ternyata begitu indah bekerja yang kita lakukan sehari-hari. Ternyata di sana ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Siapa mereka? Yang berangkat lebih awal ke tempat kerjanya dan bekerja dengan maksimal, memanfaatkan profesional yang dia fahami, yang dia miliki untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Orang seperti ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa lagi? Orang-orang yang mudah dalam bermuamalah. Masya Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu samhal bay' samha asyarra samhal qada. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang gampang dalam menjual, gampang dalam membeli, dan gampang dalam membayar. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata keberadaan kita menjadi orang-orang yang melayani kebutuhan orang banyak. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berbuat, di perusahaan macam apapun kita melakukan pekerjaan, dalam kondisi dan keadaan macam apapun, ketahuilah, ketika keberadaan kita melayani orang-orang yang membutuhkan kebutuhan yang dia butuhkan, kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan memudahkan orang-orang yang datang kepada kita dalam mengurus urusannya. Ketika kita mudahkan urusan mereka, maka saat kita berlaku mudah seperti itu, Masya Allah, itulah di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kondisi kita hari ini. Apa benar sistem yang ada di Indonesia ini mempermudah orang atau mempersulit? Kalau mempermudah, maka ketahuilah bangsa Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, ketika di antara mereka dalam memberikan pelayanan kepada orang-orang yang butuh dilayani dalam urusan mereka, ternyata mereka memberikan pelayanan terburuk dengan cara mempersulit orang-orang yang datang mengurus urusannya. Dia datang dari pagi, dia tunggu sampai siang hari, dia tunggu sampai sore hari, dengan enaknya mengatakan, Bapak pulang dulu, besok kita urus. Padahal 5 menit dia urus selesai. Tapi bayangkan, seseorang yang berangkat dari sebuah tempat yang jauh, mengurus sebuah urusan ke sebuah tempat pelayanan
yang dia meminta bantuan kepada tempat tersebut, tapi dia persulit, dia rumitkan. Ketahuilah sifat dan sikap gaya seperti itu, ini adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, wahai Anda yang diberikan jabatan, yang diberikan amanah untuk mengurus urusan-urusan rakyat, maka permudah. Masya Allah. Kita masih teringat dengan seorang gubernur yang pernah membuat sebuah tempat di daerah tempat dia bekerja, namanya mall pelayanan masyarakat. Masya Allah. Begitu kita masuk ke dalam mall tersebut, serasa kita ke tempat berbelanja. Tapi ketahuilah, itu bukan berbelanja. Tapi di sana ada urusan-urusan penting bagi rakyat yang bisa diselesaikan dengan tempat yang sejuk, yang nyaman, yang damai, dan semua urusan rakyat di situ diselesaikan begitu mudahnya tanpa harus putar ke sana, putar ke sini. Kalau orang Malaysia bilang pusing kan, pusing ke situ sampai betul-betul orang tersebut menjadi pusing. Nah, ini ketahuilah bukan perbuatan yang baik. Kita merindukan ke depan, ya mudah-mudahan ini dalam perpolitikan kita di Indonesia yang sebentar lagi kita akan memilih presiden, wakil-wakil rakyat kita. Mudah-mudahan mereka ketika nanti menjadi pemimpin rakyat, jadilah pemimpin rakyat yang menciptakan ide-ide kreatif, inovatif, yang itu memudahkan urusan rakyat. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Seandainya semua orang sadar bahwa saat ada orang yang mengurus sebuah urusan kepadanya, kemudian dia mudahkan urusannya. Di sini bagaimana Rasulullah menyebutkan mudah dalam berjual beli, ya, tidak ribet, tidak sulit, tidak rumit, mudah dalam membeli, mudah dalam membayar. Nah, ini bagian dari sebuah sifat dan sikap tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah di sini kita melihat terkadang ada negara-negara kafir yang mereka bukan Islam, tapi ternyata sistem, sarana, dan prasarana kehidupan mereka ternyata sangat memudahkan rakyat bagi yang memerlukan bantuan. Nah, di sini siapa yang salah? Kenapa terkadang orang kafir yang mereka bukan Islam, tapi mereka memiliki sistem yang memudahkan rakyatnya? Sementara terkadang kita yang mayoritas Muslim, tapi kita memiliki administrasi terurumit, terjelimet di seluruh dunia. Dan ini siapa yang salah? Bukan Islamnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Karena sesungguhnya memudahkan itu, kemudahan itu datangnya dari Islam. Jadi kalau ada orang Islam berlaku rumit, ribet, menjelimet, menyusahkan orang lain, maka itu bukan perilaku Islam, tapi itu adalah perilaku syaitan. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang artinya lebih kurang bahwa kalau Anda melihat sesuatu yang baik, kalau Anda melihat sesuatu yang indah, yang itu bukan pada orang Islam, maka Rasul mengatakan, ambillah itu. Itu adalah punya Islam yang hilang. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, siapa lagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menyebutkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Allah berikan nikmat kepada kita, ternyata nikmatnya Allah berikan tersebut dinampakkan. Bagaimana maksudnya? Kita lihat hadis Rasulullah. Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara athar ni'matihi ala abdih, rawahul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta melihat bekas kenikmatannya pada hambanya. Artinya apa? Maksudnya apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, silakan dinikmati. Jangan sampai kita hidup dalam kemewahan dan kemegahan, ternyata hidup kita bagaikan orang yang tak punya apa-apa. Kita hidup dalam keadaan yang kecukupan, tetapi ada orang yang menghancurkan dirinya, menampakkan dirinya seolah dia tidak punya apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmati itu. Bahwa itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah cinta kepada hambanya yang diberikan nikmat, kemudian dia menikmati nikmat tersebut sebagai bentuk rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para pendengar Persatu RRI Losmai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak pekerjaan yang kita lakukan. Banyak usaha yang kita lakukan. Berbagai macam bidang dan berbagai macam keadaan. Yang itu merupakan rutinitas pekerjaan dan perbuatan kita. Apakah kita berusaha mencari rezeki? Apakah kita seorang pelajar? Apakah kita seorang mahasiswa? Apakah kita sebagai seorang guru? Ataukah kita seorang ahli bisnis? Ataukah siapapun kita dalam kita bekerja, ketahuilah hasil pekerjaan yang kita lakukan serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Jangan sampai setiap kita selesai melakukan sebuah pekerjaan, ada keresahan dalam diri kita. Ada orang yang ketika mencari rizki, seolah-olah dia merasakan bahwa rizki yang dia cari tersebut adalah rizki yang tidak cukup. Dia resah dan gelisah. Seolah-olah rizki tersebut tidak bisa menghidupi dirinya. Tidak bisa mencukupkan kepada keluarganya. Tidak bisa mencukupkan kepada orang-orang yang mungkin akan diberikan. Jangan seperti itu. Bahwa segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk pemahaman-pemahaman yang membuat kita menjadi orang yang tidak percaya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Anda seorang pelajar, ketika Anda belajar, maka serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha tahu bagaimana ilmu yang Anda dapat. Jangan pernah merasa resah dan gelisah dengan ilmu yang Anda miliki. Ketahuilah ketika Anda belajar dengan baik, ilmu itu adalah ilmu yang baik, maka serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan Anda dengan ilmu tersebut. Bisnis yang kita lakukan, ketahuilah, sekecil apapun bisnis itu, serahkan kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita dengan pekerjaan yang kita lakukan, dengan syarat pekerjaan itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak punya kemampuan. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita bertawakal kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka itu adalah pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kenapa Allah cinta kepada orang yang bertaubat? Hamba tersebut dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Hamba tersebut bergelimang dengan berbagai macam bentuk maksiat. Tapi dia sadar dengan maksiat yang dia lakukan, dia taubat kepada Rabb. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat seorang pendosa, saat seorang bermaksiat kepada siapa saja, apapun bentuk maksiat yang dia lakukan. Dia ingat kepada Rabb, kemudian dia bertaubat sambil meneteskan air matanya, menyesal akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya. Maka ketahuilah, orang yang bertaubat seperti itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Ketika dia berbicara yang baik. Ketika berjalan ke tempat yang baik. Pakaian, semua yang dia pakai adalah pakaian yang bersih, bukan kotor. Tempat yang dia diami adalah tempat yang bersih. Secara fisik dia bersih. Secara batin dia juga bersih dan suci. Ketahuilah, orang-orang yang bersih dan suci dalam hidupnya, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam kehidupan perjalanan ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jorok, perbuatan-perbuatan yang najis. Karena sesungguhnya orang berlaku jorok, orang berlaku kotor, dan suka kepada yang najis, itu adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang dalam kehidupannya berjumpa dan berpisah
karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita bersahabat, kita berkawan. Ketahuilah, ketika kita berjumpa, berkawan, berteman, saat kita berjumpa dan berpisah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kita berbisnis. Saat kita berbisnis, ada beberapa orang yang berjumpa, mereka melakukan kegiatan yang itu mencari rizki. Saat mereka berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dengan anak-anaknya, sebuah keluarga yang hidup dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh sifat dan sikap mencintai dalam keluarga tersebut, maka ketahuilah Allah mencintai keluarga tersebut. Bahkan subhanallah, seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya, kemudian melakukan berbagai macam kebaikan pada rakyatnya, kecintaan dia kepada rakyatnya dan memberikan yang terbaik pada rakyatnya, pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pekerjaan dan perbuatan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.